Tetapi di balik itu semua, ada persoalan anak yang kian menyulut pertentangan antara kedua belah pihak ini. Lalu apa yang membuat Sultan Simatupang menuding Friska sudah memengaruhi anak mereka untuk terseret lebih jauh dalam permasalahan ini? Iya, saya bilang sama Friska, jangan doktrin-doktrin anak-anak yang nggak benar, gitu kan. Jadi istilahnya yang jadi kuncinya Friska ini sekarang anak, gitu. Kuncinya Friska ini anak, karena dia tahu, karena saya tuh sayang banget sama anak, gitu. Air mata akhirnya menyudahi sengketa dan prahara yang terjadi di antara mereka. Tapi apa sesungguhnya yang membuat Camelia Gomez dan kawan-kawan mau berdamai dengan Emma Fauzia? Benarkah jika pelaporan yang sebelumnya pernah dilayangkan ke pihak berwajib hanya sekedar gertak sambal semata? Nggak mau ada perseteruan ya. Kenapa kami dari awal juga nggak mau saling melaporkan gitu kan. Maka ditanya sama teman-teman, kok Mbak nggak mau melaporkan gitu kan. Karena kita pikir, nggak usah lah, nggak perlu ya gitu kan. Karena kita memang pada prinsip dari awal bukan mencari sampai ke arah sana gitu loh. Cuma ingin menjelaskan kepada masyarakat, ini loh fakta yang sebenarnya gitu aja. Bukan yang sampai harus kita nyokong-nyokong pengen sampai ke jalur hukum dan numpang eksis dan segala macam, itu jauh dari kita gitu loh. Saya dengan adanya berkumpul ini, saya senang sekali. Semua habis, ceritanya semua tuntas. Saya sangat senang, saya sangat gembira. Yang ini tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa akan ada perdamaian seperti ini. Saya sedih sekali dan saya gembira, saking gembiranya saya sangat terharu dengan adanya kita bisa berkumpul di sini sama-sama. Itu aja. Jika tiga pedangdut, Dewinta Bahar, Camelia Gomez, serta Ade Nurul mau berdamai dengan Emma Fauzia, maka tidak begitu halnya dengan Desi Kitaro. Pasalnya, Desi Kitaro telah membulatkan tekadnya untuk melanjutkan perkara ini di ranah hukum dan menutup kata maaf. Yang lain mungkin mau berdamai, tapi kalau aku karena aku kan udah diserahkan sama kuasa hukum si Mas Ramdan, jadi terserah kuasa hukum aku deh sekarang. Aku kan udah ini apa maksudnya udah terserah kuasa hukum aku lah sekarang lah maunya gimana. Kalau aku sih bingung juga ya. Sekarang udah masuk ini sih, soalnya udah masuk ke Polda juga sih laporannya. Kita tetap akan pada koridor hukum yang pasti bahwa semua ini harus diselesaikan secara hukum karena sudah masuk ranah hukum. Kalau mereka mau perdamaian silakan, itu hak mereka. Dan kita tahu karena mereka itu yang tidak ada masalah sesungguhnya. Kemudian cari-cari masalah, kalau mereka mau damai ya itu hak mereka. Dengan alasan bahwa Emma Fauzia menolak permintaannya untuk meminta maaf di hadapan media selama sepekan, maka Desi Kitaro pun akhirnya bersikukuh untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum. Tapi benarkah jika pihak Emma sendiri tak gentar menghadapi tantangan dari Desi Kitaro tersebut? Kami pun tidak seapapun setitik noda pun kami tidak gentar atas laporan dia. Itu bagi kami ya. Justru dari laporan kami punya kekuatan hukum yang sangat teramat kuat. Cuma kami sampai pada hari ini masih menunggu etikat baik mereka. Karena mereka sudah terlalu, makanya kami kemarin melaporkan. Kemudian disusulkan dilapor balik kami. Kami tetap hadapin itu. Nurul, adapun mereka yang belum mau berdamai, insya Allah sampai manapun kami akan siap melayani. Jadi di sini kami minta kepada media dan masyarakat, lihatlah bahwa kedamaian itu sangat indah. Insya Allah kedepannya selebriti ibu kota ini akan dinaikkan Allah derajatnya. Cepat-cepatlah berminta maaf. Tapi kan dia bilang, ngapain katanya saya harus minta maaf gitu kan, ya udah. Tapi kenapa harus 7 hari permintaan Mbak Desi? Ini kan buat apa ya, buat pembelajaran buat ibunya Vicky. Di sela permasalahan antara Ibunda Vicky dengan sejumlah penyanyi dangdut itu, video parodi Vicky Prasetyo kembali mencuri perhatian pengguna dunia maya. Bukan lagi persoalan sejumlah kata yang tak jelas maksudnya, melainkan video kompilasi antara dirinya dengan mantan seteru Eyang Subur Arya Wiguna.
Video yang berjudul Bandar Togel itu memiliki durasi lebih dari 2 menit dan kembali memunculkan nama Eka Gustiwana sebagai kreator video itu. Lantas, apa yang mendasari Eka untuk mengkreasikan video tersebut? Dan apa pula kata Emma Fauziah tentang video tersebut? Kamu gagal bikin mati saya. Kamu menghancurkan hidup saya. Kamu Kusnanu, Fungku, Subur, alias Vicky Prasetyo. Sebenarnya itu berawal dari ada yang nantang saya gitu, "Lu bisa gak bikin, nih video si Vicky udah banyak, udah terkenal, tapi lu bisa gak bikin gabungin nih?" Ya aku anggap sih itu hanya lelucon ya. Nggak terlalu yang di ini sih, yang nggak terlalu yang dianggap banget gitu, nggak yang bagaimana, udahlah biarin aja gitu. Banyak juga kan video-video yang lainnya gitu. Nggak apa-apa lah, Kak Vicky juga kan aku udah bilang waktu kapan tuh terakhir jenguk ya, sebelum Idul ada kan. Ya udah nggak apa-apa toh katanya, lucu-lucuan aja, iya Kak, nggak dipermasalahin sih. Saat masalah Emma Fauziah dengan sejumlah penyanyi dangdut mulai menemukan titik terang, maka lain halnya dengan prahara yang tengah membuncah di biduk rumah tangga pesinetron Sutan Simatupang. Pasalnya, istri Sutan, Friska Yulia, melaporkan sang suami ke pihak yang berwajib dengan laporan tindak KDRT dan dugaan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami. Tetapi tak hanya itu saja, baru-baru ini Friska kembali menyambangi pihak yang berwajib untuk melaporkan perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh kakak Sutan, Vina Simatupang, terhadap dirinya. Pasalnya, di dalam akun jejaring sosial, Vina kerap melontarkan kata-kata yang tak pantas dan menjurus ke penghinaan dan fitnah. Bahkan tak hanya berhenti di situ saja, Friska pun merasa kerap diteror melalui SMS. Penyidikannya mengenai pasal-pasal yang memang kena terhadap aduan kita ini, yaitu penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah itu kita sudah tunjukkan, Mbak Friska sudah tunjukkan kepada penyidik bahwa ternyata benar ada dugaan tentang pasal 25 tersebut ya. 27. Jadi tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Jadi masuk dalam pasal tersebut di dalam jaring sosial tersebut, Facebook tersebut. Jadi nanti adanya klarifikasi dulu, terus nanti dilanjutkan dengan mereka akan pemanggilan para pihak, dan sebelumnya juga akan ada mereka menggelarkan perkara ini diajukan kemana nanti. Masalahnya udah jelas cyber, tapi nanti unit-unitnya bagaimana nanti akan diperiksa oleh penyidik. Jadi bukan teror sebenarnya. Dan itu bukan Facebook, itu SMS kok. Itu bukan di sosial media, bukan. Itu setahu saya itu di SMS, soalnya saya tanya kan sama kakak saya juga, enggak kok, kita cuma nasehatin dia gitu kan. Kakak saya cuma nasehatin dia kok, bilang gitu. Jangan sampai dikuasain sama iblis gitu kan, dibilang begitu. Oh ya udah, pokoknya jangan sampai, biar urusan gua dulu selesai Kak, misalnya urusan saya dulu selesai gitu kan, biar urusan saya dulu selesai, biar tenang lah gitu. Saya juga capek sama sosial media internet tuh yang mengatakan saya begini. Saya diem aja dulu. Saya pengen tahu sampai mana nih dia bilang saya yang enggak gitu kan. Masalah antara Sutan Simatupang dengan Friska rupanya akan semakin kusut ketika kedua belah pihak sama-sama merasa benar atas perkara ini. Tetapi di balik itu semua, ada persoalan anak yang kian menyulut pertentangan antara kedua belah pihak ini. Lalu apa yang membuat Sutan Simatupang menuding Friska sudah memengaruhi anak mereka untuk terseret lebih jauh dalam permasalahan ini? Iya, saya bilang sama Friska, jangan doktrin anak-anak yang nggak benar, gitu kan. Jadi istilahnya jadi kuncinya Friska ini sekarang anak, gitu. Kuncinya Friska ini anak, karena dia tahu, karena saya tuh sayang banget sama anak, gitu. Jadi sampai saya bilang gini, Friska, saya ini capek, gitu. Saya ini capek. Kamu jangan, saya tuh pengen anak-anak tuh tetap sayang sama saya. Jangan doktrin mereka yang enggak. Saya bilang gitu kan. Jangan doktrin bilang yang
Sampai anak saya pernah bilang ke saya, papa jahat, papa bikin mama nangis terus gitu kan. Papa bikin mama nangis terus. Sekarang saya nanya, kenapa mama nangis? Gitu kan. Kenapa mama nangis? Saya nggak tahu, nggak tahu kenapa Friska nangis, saya juga nggak tahu. Terus akhirnya, pokoknya gitulah dia sampai dia ya macam-macam lah, dari pertama juga dari pas Friska tinggal sama saya juga. Kenapa anak-anak nggak mau ngomong soal dia jalan sama siapa sama Friska tuh sama siapa di jalan, dia nggak ngomong.